Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi berjumpa bersama saya di channel Seloh Nur Cahaya Padang. Oke, kali ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang organ sistem ekskresi. Ya, salah satunya itu adalah ginjal. Hasil ekskresi yang dihasilkan oleh ginjal adalah urin. Oke, jadi kali ini topik spesifik yang kita bahas adalah proses pembentukan urin. Oke, perhatikan gambar yang saya tampilkan ini. Ya, perhatikan gambar yang saya tampilkan. Dalam gambar yang saya tampilkan ini adalah semua bagian-bagian yang berperan penting dalam proses pembentukan urin. Oke, ini semua adalah bagian-bagian penting dalam tubuh yang berperan dalam proses pembentukan urin. Kita bahas yang pertama. Proses pembentukan urin itu ada 3 cara ataupun 3 kali penyaringan. Yang pertama itu adalah filtrasi glomerulus. Oke, yang kedua adalah reabsorpsi, dan yang ketiga adalah augmentasi. Tapi yang pertama kita bahas glomerulus terlebih dahulu. Oke, filtrasi glomerulus dia itu terjadi proses penyaringan plasma bebas melalui kapiler glomerulus ke dalam kapsul Bowman. Perhatikan, ini adalah glomerulus. Oke, kemudian bagian luar dari glomerulus itu adalah kapsul Bowman. Oke, bisa kelihatan ya. Ini yang berwarna kuning adalah kapsul Bowman. Jadi, filtrasi glomerulus ini dia itu penyaringan darah yang bebas protein melalui glomerulus ke dalam kapsul Bowman. Oke, ini yang berwarna merah ini adalah arteri ya. Oke, yang berwarna biru adalah vena. Nah, jadi darah disaring dari glomerulus ke kapsul Bowman. Kemudian cairan yang difiltrasi akan melewati membran glomerulus, ya, akan melewati membran glomerulus, nanti akan mampu menahan sel darah. Udah. Kemudian hasil dari filtrasi glomerulus itu adalah urin primer, ya. Jadi penyaringan dari glomerulus ke kapsul Bowman itu adalah menghasilkan urin primer. Urin primer ini mengandung air dan zat terlarut berupa glukosa, klorida, natrium, dan lain-lain. Oke, di sini tidak ada protein. Jadi hasil dari penyaringan filtrat glomerulus adalah urin primer dan zat-zat terlarut. Kemudian bagian yang kedua adalah reabsorpsi. Oke, tadi sampai di sini ya. Kita masuk ke reabsorpsi. Dia itu terjadi penyerapan ataupun penyaringan kembali zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi zat-zat yang ada di ini tadi, di filtrat glomerulus tadi itu akan disaring kembali ya, disaring kembali di reabsorpsi. Oke. Nah, dia itu terjadi di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Ya. Nih, jadi dari kapsul Bowman darah urin akan mengalir menuju tubulus contortus proximal. Jadi sini terjadi penyerapan ataupun penyaringan kembali zat-zat yang diperlukan oleh tubuh dan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Oke. Nah, zat yang diserap masuk ke kapiler dan dikembalikan ke sistem peredaran darah. Makanya ini yang merah dan yang biru itu akan selalu ada ya, ada berurutan sampai nanti ke akhir. Ini adalah bagian dari arteri dan vena. Oke, jadi reabsorpsi terjadi di TKP dan lengkung Henle. Nanti terjadi di lengkung Henle ini lagi. Zat yang diabsorpsi itu adalah ion natrium,
klorin, glukosa, air, urea, dan ion anorganik. Nah, hasil reabsorpsinya itu, hasil penyaringan di tubulus contortus proximal tadi, dia itu berupa urin sekunder. Kalau tadi di glomerulus dia adalah urin primer. Oke, paham ya sampai di sini? Kita masuk tahapan yang ketiga, yaitu augmentasi. Oke, tadi dari tubulus contortus proximal dia masuk ke lengkung Henle ya. Dia masuk ke lengkung Henle. Oke. Kemudian masuk ke tahapan yang ketiga, augmentasi, yaitu transfer aktif yang memindahkan zat-zat yang tertentu dari darah ke urin. Oke. Jadi dia proses pemindahan zat tertentu dari darah ke urin. Oke. Nah, terjadi di tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Ini TKD ya. Kemudian di tubulus ductus collectivus ataupun tubulus collectivus. Oke. Jadi urutannya itu kapsul Bowman masuk ke tubulus contortus proximal, kemudian akan masuk ke lengkung Henle. Dari lengkung Henle dia dimasuk ke TKD, ini augmentasi di TKD ya. Kemudian masuk ke tubulus collectivus ataupun ductus collectivus. Oke, zat yang dipindahkan itu adalah ion hidrogen berupa amonia, kreatinin, asam hipurat, obat-obatan tertentu, obat-obatan yang kita makan misalnya ya seperti pil gitu. Jadi itu akan masuk dan disaring di dalam proses augmentasi ini tadi. Oke. Kemudian ada juga ion kalium. Kemudian setelah tadi zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh disimpan di ductus collectivus ataupun tubulus collectivus, kemudian zat-zat tersebut ataupun urin itu akan masuk ke pelvis renalis, baru ke ureter, kemudian dia masuk ke vesicula uniraria atau kandung kemih. Nah, dinding kandung kemih itu berlipat-lipat seperti struktur otot yang dapat meregang untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan urin. Itu ya, jadi bentuk dari kantong kemih itu seperti itu, ataupun vesika urinaria. Nah, keinginan buang air kecil disebabkan isi urin dalam kandung kemih sudah mencapai 170 sampai 230 ml ya. Jadi banyak sekali ya. Jadi kita kenapa kita sering buang air kecil ataupun pipis gitu ya, itu karena kandung kemih atau vesika urinaria itu udah penuh, jadi harus dikeluarkan ya, karena itu terus terjadi proses pembentukan urin tadi. Oke, jadi itu dia proses pembentukan urin ya. Nanti bagi kamu yang mau request materi yang akan disampaikan, kamu bisa komen di kolom komentar di bawah ya, supaya nanti saya bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan kamu. Oke, demikian proses pembentukan urin yang sudah kita pelajari ya. Semoga apa yang saya jelaskan boleh bermanfaat untuk kalian yang menontonnya. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan klik like, share, dan subscribe ya channelnya. Dan aktifkan juga tanda lonceng supaya setiap video-video yang saya update boleh langsung masuk ke beranda Anda. Oke, demikian. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Bye-bye. God bless you.